Transfusi merupakan proses pemindahan darah atau komponen darah dari seorang donor kepada resipien. Dengan tujuan mengembalikan volume darah sirkulasi, meningkatkan jumlah sel darah merah, dan mengganti kekurangan komponen darah. Ada 5 macam produk darah yang sering digunakan untuk transfusi. Yang pertama, WB. WB mengandung seluruh komponen darah yaitu eritrosit, leukosit, platelet, dan plasma darah. Pada pasien dewasa, pemberian 1 unit WB dapat meningkatkan kadar Hb sekitar 1 gram per desiliter. WB disimpan pada lemari pendingin bersuhu 2-6 derajat Celcius dan bertahan selama 4 jam pada suhu ruang. Yang kedua, PRC. PRC diperoleh dengan membuang sebagian besar volume plasma dari darah lengkap dan memiliki nilai hematokrit sebesar 69-70%. Produk darah ini digunakan pada pasien dengan kadar hemoglobin rendah. Hb kurang dari 7 merupakan indikasi kuat transfusi PRC. Sebanyak 4 ml per kilogram berat badan atau setara 1 kantong PRC dapat meningkatkan kadar Hb sebanyak 1 gram per desiliter. PRC disimpan pada lemari pendingin bersuhu 2-6 derajat Celcius dan bertahan maksimal 4 jam pada suhu ruang. Yang ketiga, TC. TC merupakan produk darah berisi trombosit pekat yang digunakan pada pasien perdarahan dengan trombositopenia. Kadar trombosit kurang dari 150.000 per mikroliter merupakan indikasi pemberian transfusi TC. 1 kantong TC dapat meningkatkan kadar trombosit sebanyak 5.000 per mikroliter. TC disimpan pada inkubator bersuhu 20-24 derajat Celcius dengan agitasi, dan tidak boleh disimpan pada lemari pendingin bersuhu 2-6 derajat Celcius karena akan menurunkan fungsi trombosit. Produk ini bertahan selama 4 jam pada suhu ruang. Yang keempat, FFP. FFP merupakan plasma darah segar yang dibekukan pada suhu di bawah minus 25 derajat Celcius dan berisi semua faktor koagulasi kecuali trombosit. Pemberian transfusi FFP 15 ml per kilogram berat badan dapat meningkatkan faktor koagulasi sebanyak 20%. FFP disimpan pada lemari pendingin bersuhu minus 25 derajat Celcius dan sebelum digunakan, FFP harus dicairkan menggunakan plasma tower bersuhu 30-37 derajat Celcius. Setelah dicairkan, FFP bertahan selama 6 jam pada suhu ruang. Yang kelima, cryoprecipitate, yaitu bagian plasma darah yang kaya dengan faktor pembekuan fibrinogen dan faktor 8. Pemberian transfusi sebanyak 1 kantong dapat meningkatkan kadar fibrinogen 5-10 gram per desiliter. Produk darah ini disimpan pada lemari pendingin bersuhu di bawah minus 25 derajat Celcius dan bertahan 6 jam pada suhu ruang. Setiap transfusi darah harus dilakukan atas dasar indikasi, pemilihan volume dan komponen darah, serta waktu transfusi yang tepat. Beberapa indikasi transfusi meliputi kondisi anemia, trombositopenia, hemofilia, perdarahan masif, atau kondisi klinis lainnya. Pertama-tama, dokter akan mengisi formulir permintaan darah meliputi identitas pasien, diagnosa pasien, jenis produk darah yang dibutuhkan, serta riwayat transfusi darah sebelumnya. Kemudian perawat mengkonfirmasi serta mengambil sampel darah dan mengirimkannya ke bank darah. Proses pendistribusian darah dari PDRS ke ruang perawatan harus dilakukan dengan prinsip rantai tertutup, yaitu dilakukan oleh petugas kompeten yang mempertahankan suhu darah sehingga produk darah tidak mengalami kerusakan fisik maupun fungsi. Transportasi produk darah harus menggunakan cool box atau kotak pendingin sesuai standar dan disertai ice bag di dalamnya. Untuk mengetahui suhu di dalam cool box, diperlukan termometer, dan peletakan darah di dalam cool box dilapisi oleh karton isolator agar produk darah tidak bersentuhan langsung dengan ice pack. Darah yang sampai di ruangan tidak perlu dihangatkan, kecuali pada transfusi masif, transfusi tukar,
atau transfusi cepat. Proses penghangatan sendiri harus menggunakan blood warmer. Sebelum memberikan transfusi, lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai standar WHO dan gunakan alat pelindung diri seperti handscoon dan masker. Kemudian, lakukan verifikasi kesesuaian produk darah dengan form permintaan darah pasien, meliputi identitas, golongan darah dan resus, jenis dan volume produk darah, hasil pemeriksaan uji pratransfusi, tanggal kadaluarsa, serta nomor seri produk darah. Lakukan verifikasi sebanyak 2 kali oleh 2 orang berbeda. Sebelum memasukkan produk darah ke tubuh pasien, cek tanda-tanda vital dan pastikan pasien aman menerima transfusi. Kemudian, cek kepatenan akses intravena pada pasien. Jika akses perifer, gunakan iviket nomor 20-22 untuk transfusi biasa dan iviket nomor 16-18 untuk transfusi masif. Jika akses sentral, pastikan menggunakan 1 lumen yang hanya akan digunakan untuk transfusi. Jangan memasukkan obat-obatan melalui akses transfusi, baik perifer maupun sentral. Selalu gunakan blood set untuk transfusi, ganti blood set jika sudah lebih dari 12 jam pemakaian, dan gunakan blood set baru untuk transfusi jenis produk darah yang berbeda. Cek kelancaran akses intravena menggunakan cairan NS 0,9%. Jangan menggunakan cairan selain NS 0,9%, karena dapat menyebabkan clotting atau hemolisis. Konfirmasi kepada dokter apakah perlu memberikan obat premedikasi sebelum transfusi, seperti antipiretik, diuretik, antihistamin, atau steroid. Lalu, periksa lagi kesesuaian identitas dan kondisi fisik produk darah. Jika sudah sesuai, lanjutkan memasang produk darah pada blood set yang sudah terhubung pada akses intravena. Untuk WB dan BRC, atur kecepatan 20 TPM pada 15 menit pertama, dilanjutkan dengan 40 TPM, dan maksimal 4 jam berada di suhu ruang. Untuk TC, atur kecepatan habis dalam waktu kurang dari 30 menit. Untuk FFP dan cryoprecipitate, atur kecepatan 10-20 ml per kilogram berat badan per jam, maksimal 6 jam berada di suhu ruang. Pada pasien dengan gangguan fungsi jantung, pelankan kecepatan transfusi, namun tetap perhatikan batas produk darah berada pada suhu ruang. Dan pada pemberian transfusi masif, kecepatan bisa diberikan hingga 50-100 ml per menit. Pada 15 menit pertama, lakukan observasi setiap 5 menit. Jika tidak ada tanda-tanda reaksi transfusi, maka lanjutkan observasi setiap 1 jam. Segera hentikan transfusi bila muncul tanda-tanda reaksi transfusi, seperti ruam atau alergi, sesak nafas, takikardi, hipotensi, hipertermi, atau gelisah. Ada 3 macam penggolongan reaksi transfusi, yaitu ringan, sedang, dan berat. Penanganan reaksi transfusi ringan. Pertama, hentikan transfusi. Kedua, berikan antihistamin intramuskular. Ketiga, lakukan observasi dalam 30 menit. Jika ada perbaikan, lanjutkan transfusi. Jika tidak ada perbaikan, masuk penanganan kategori reaksi sedang. Penanganan reaksi transfusi sedang. Pertama, hentikan transfusi, ganti dengan cairan NaCl 0,9%. Kedua, hubungi dokter penanggung jawab. Ketiga, berikan antipiretik atau antihistamin per oral jika perlu. Keempat, kirim kantong darah, selangkai transfusi, dan sampel darah baru. Kelima, berikan bronkodilator dan kortikosteroid jika terjadi reaksi anafilaktik. Keenam, kumpulkan urin 24 jam untuk memeriksa adanya hemolisis. Ketujuh, lakukan observasi selama 15 menit. Jika tidak ada perbaikan, masuk penanganan kategori berat. Penanganan reaksi transfusi berat. Pertama, hentikan transfusi, ganti dengan cairan NaCl 0,9%. Tinggikan tungkai bawah bila pasien mengalami hipotensi, dan beri inotropik bila perlu. Kedua, hubungi dokter penanggung jawab. Ketiga, kirim kantong darah,
selang set transfusi, dan sampel darah baru. Keempat, berikan bronkodilator dan kortikosteroid jika terjadi reaksi anafilaktik. Kelima, berikan adrenalin intramuskular pelan. Keenam, jika terjadi bakterimia, berikan antibiotik spektrum luas. Ketujuh, hitung balance cairan, bila perlu berikan furosemid intravena. Setelah memberikan tindakan transfusi, lakukan pendokumentasian tindakan medik meliputi identitas pasien, diagnosa pasien, golongan darah pasien dan golongan darah pendonor, tanggal pemberian transfusi, jenis produk darah yang diberikan, nomor seri setiap produk darah, jam mulai transfusi, jam selesai transfusi, tanda-tanda vital sebelum dan sesudah transfusi, indikasi transfusi, penggunaan obat premedikasi, dan reaksi transfusi, serta dokumentasikan identitas petugas pemberi transfusi. Setelah darah selesai ditransfusikan, bilas dengan cairan NS 0,9% dan ganti dengan infuset yang baru. Kemudian, dokumentasikan tanda-tanda vital pasien setelah dilakukan tindakan transfusi.